Shalom generasi Joel. Ada sebuah janji yang Tuhan berikan di kitab Joel. Adalah Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya tanpa batas. Ada sebuah janji yang sangat ajaib. Yaitu Tuhan mau memberikan pribadi. Pada waktu Tuhan Yesus naik ke surga. Tuhan menjanjikan seorang penolong. Tuhan menjanjikan seorang pribadi yaitu Roh Kudus. Tapi di kitab Joel dituliskan bahwa pribadi ini, penolong ini, Roh Allah yang diberikan sebagai janji kepada setiap orang yang percaya akan dicurahkan tanpa batas. Dan inilah waktunya untuk setiap dari kita generasi Joel. Generasi Joel bukan bicara tentang generasi anak-anak. Bukan bicara cuman hanya generasi anak muda. Tapi generasi Joel adalah generasi yang mau menjadi pelaksana firman. Generasi Joel adalah generasi yang mau menerobos setiap barikade-barikade musuh. Itulah generasi Joel. Dan inilah yang Tuhan berikan dan yang Tuhan janjikan untuk seluruh generasi Joel. Hari ini bagaimana generasi ini mengenal pribadi yang dijanjikan itu. Yang adalah Roh Kudus. Roh Kudus itu sahabat. Roh Kudus itu penolong. Roh Kudus itu lembut. Sehingga seringkali kita merasa sungkan. Kalau kita ini berdoa kepada Roh Kudus. Seringkali kita ini merasa harus berhati-hati. Pada waktu kita ini berhubungan dengan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu adalah roh yang paling lemah lembut. Tapi saya mau perkatakan, Roh Kudus itu juga kuat. Dia juga punya gelora dan kekuatan seperti api. Dia juga punya kekuatan menerobos seperti air dan seperti angin. Roh Kudus itu dahsyat. Dan terlebih lagi, Roh Kudus itu siap bergerak dengan kita. Dan siap kita gerakkan asal kita mengenal hatinya. Mari kita belajar. Hari ini seringkali kita ini setiap kali kita berdoa. Kita berkata, aku menanti-nantikan Tuhan. Kenapa kamu belum melakukan sesuatu? Aku sedang menanti-nantikan Tuhan. Oke, ini tidak pernah salah. Tapi seringkali kita harus mengenal pribadi ini. Karena pribadi ini gak cuman rindu kita menanti-nantikan untuk melihat dia bergerak. Tapi pribadi Roh Kudus itu rindu untuk kita yang menggerakkan dan bekerja bersama dengan dia. Hari-hari ini adalah masa di mana Roh Kudus adalah ingin berkarya. Menciptakan setiap mukjizat yang belum pernah ada. Dan oleh sebab itulah, inilah waktunya panggilan untuk generasi Joel. Untuk kita bisa menjadi agen-agen, mitra-mitra buat Roh Allah bekerja dengan sangat dahsyat. Apa yang bisa menggerakkan Roh Kudus? Kita belajar yang pertama di Lukas 5 ayat 18 sampai 20. Di situ dikisahkan tentang seorang yang lumpuh. Di mana Yesus sedang menyembuhkan begitu banyak orang. Dan ada orang yang lumpuh bersama dengan 4 orang temannya. Dan 4 orang temannya ini tidak bisa membawa orang yang lumpuh ini mendekati Tuhan. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak menunggu. Mereka tidak menanti-nantikan. Mereka tidak berdiam. Mereka bobol itu atap rumah. Dan mereka turunkan temannya yang orang lumpuh ini. Kesepakatan itu akan menggerakkan Roh Kudus. Hari-hari ini mungkin engkau bukan orang-orang atau kelompok-kelompok yang punya kekuatan, punya fasilitas yang begitu banyak. Tapi asal kita ini sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita.
kita satu tujuan. Firman Tuhan berkata, kalau bangsa, satu bahasa, satu tujuan, maka tidak ada satupun yang mereka lakukan tidak berhasil. Hari ini, apapun kondisi bangsa ini, kalau kita anak-anak Tuhan percaya dan sepakat satu bahasa, satu tujuan, maka Roh Kudus dengan sangat mudah bergerak dan melawat bangsa ini. Apa yang akan menggerakkan Roh Allah? Itu sekali lagi, yang pertama adalah kesepakatan. Yang kedua, kita mau baca adalah di Matius 9 ayat yang ke-19 sampai dengan 22. Ini kisah tentang wanita pendarahan yang sudah 12 tahun. Dikatakan apa? Hari itu dia pendarahan sudah 12 tahun. Dia sudah mengalami begitu banyak. Mungkin badannya sangat renta. Badannya sangat sedikit kekuatan. Tapi dikatakan apa? Asal saja kujamah jubahnya, maka aku akan sembuh. Dan Tuhan berkata apa? Hari itu ada begitu banyak orang yang berkerumun. Dan tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, siapakah yang sudah menjamah aku? Dan didapati adalah wanita pendarahan 12 tahun itu. Hari itu Yesus berhenti di antara kerumunan manusia. Dan apa yang dia katakan? Dia tunjuk perempuan itu dan dia berkata, imanmu yang menyembuhkan engkau. Seringkali iman kita itu yang bisa menyelamatkan. Itu yang bisa menggerakkan Tuhan. Saya ini punya seorang anak didik. Ya, hari itu kami sedang pergi ke bangsa-bangsa. Dan anak itu masih sangat kecil. Dan setiap kali kalau ditanya, kamu nanti mau pergi kemana? Dia selalu berkata, aku akan pergi ke Rusia. Aku akan pergi ikut menginjil ke bangsa-bangsa. Kamu punya paspor enggak? Enggak. Kamu punya uang? Enggak. Kamu pergi enggak? Aku pasti pergi ke Rusia. Dia setiap kali ditanya, kamu pergi kemana? Dia dengan bulat hati dia berkata, aku pergi ke Rusia. Hari ini saya bersaksi itu anak. Ada seorang hamba Tuhan yang melihat kebulatan iman dari anak ini. Dan hamba Tuhan ini ngurusin paspornya, memberikan uang, memberikan tiket dan semuanya. Singkat cerita, karena iman, kebulatan iman dari anak ini membuat segala sesuatu dan membuat Tuhan bertindak, menggerakkan seorang hamba Tuhan untuk menjadi saluran berkat. Bagaimana dengan imanmu? Tuhan, Roh Kudus bisa digerakkan dengan iman. Yang ketiga, Roh Allah bisa digerakkan dengan belas kasihan. Kita baca dari Matius 14, ayatnya yang ke-14 dikatakan seperti ini. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Ada satu hal lagi yang bisa menggerakkan Roh Allah, yaitu belas kasihan. Seringkali belas kasihan itu diberikan kepada orang-orang yang tidak layak untuk menerimanya. Hari itu Tuhan sedang bersama-sama dengan para murid dan 5.000 orang. Apa yang terjadi pada waktu Yesus melihat orang-orang itu? Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. Hari ini kami melihat yang namanya banyak keajaiban, mukjizat. Itu di tempat-tempat di mana pos-pos rumah singgah kami. Kenapa? Bukan karena kami pelayan-pelayan lebih hebat, kami punya karunia yang lebih, bukan karena itu. Tapi pada waktu kami bergerak dengan belas kasihan, ternyata Roh Tuhan menerobos dan melakukan perbuatan dan perkara yang ajaib. Yang keempat,
Roh Allah bergerak pada waktu ada yang namanya sebuah korban cinta, atau korban persembahan, atau korban ketaatan. Kenapa? Yang namanya korban pada waktu diletakkan di mezbah itu akan naik di hadapan Allah. Pada waktu Habel memberikan yang terbaik dari dalam hidupnya, maka korban itu naik dan itu menyukakan hati Tuhan. Hari itu ada seorang anak yang cuma membawa 5 roti dan 2 ikan. Mungkin itu hanya cukup buat makan siangnya saja. Tapi anak itu persembahkan ke tangan Tuhan Yesus. Dan itu yang membuat Tuhan Yesus bergerak memecah-mecahkan, memberkatinya. Sampai seluruh 5.000 orang itu mendapatkan makan sampai sisa 12 bakul. Mari rekan-rekan generasi Joel, inilah waktunya kita mengenal roh Tuhan lebih lagi. Roh Tuhan itu bisa digerakkan dengan cinta. Roh Tuhan itu bisa digerakkan dengan kehausan dan kelaparan. Dan mulai kenali setiap semua yang bisa menggerakkan roh Allah. Dan kita akan melihat apa yang dinubuatkan, bahwa lawatan yang terjadi ini akan jauh lebih besar, lebih dahsyat. Bahkan ada begitu banyak keajaiban dan mukjizat yang belum pernah ada akan terjadi di zaman kita. Kita tidak mungkin bisa lakukan tanpa Roh Kudus. Kenali Roh Kudus dan mari bergerak bersama dengan Roh-Nya. Kita lihat lawatan yang besar. Salam lawatan generasi Joel. Amin.